warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang merencanakan dan menyiapkan audit untuk memenuhi mata kuliah auditing pendidikan yang diampuh oleh Bapak Salim MAG yang beranggotakan saya sendiri, Ilvi Nuril Ainiyah dengan NIM D73219051 dan rekan saya Elfrida Aulia Rahman, NIM D73219049, dan saya Wafak Zahrul Mutaroh, NIM D73219060. Oke, selanjutnya materi yang pertama yakni komponen proses perencanaan audit. Tujuan perencanaan audit adalah mempersiapkan audit secara rinci berdasarkan perencanaan pengawasan aparat pengawas internal pemerintah, sehingga pelaksanaan audit berjalan secara efisien dan efektif. Pada perencanaan audit, auditor mengumpulkan informasi untuk menentukan kebijakan awal mengenai 1. Lingkup audit, 2. Biaya, waktu, dan keahlian yang diperlukan. Yang ketiga, tujuan audit. Yang keempat, area audit yang perlu untuk direview secara mendalam. Kemudian yang kelima, kriteria audit. Dan keenam, jenis bukti dan prosedur pengujian yang akan dilakukan. Proses audit atau proses awal dilakukannya audit merupakan sebuah rangkaian sistematis. Proses dapat diartikan sebagai aktivitas mengolah masukan input menjadi keluaran output yang berguna atau memiliki nilai tambah outcome. Kemudian juga dengan proses audit dapat dipandang sebagai aktivitas pengumpulan dan evaluasi bukti-bukti yang mendukung informasi atau laporan yang disajikan, untuk meningkatkan keyakinan bagi pemakainya bahwa laporan tersebut dapat dipakai sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Adapun beberapa standar dalam memilih auditor adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah competence. Seorang auditor harusnya memiliki keahlian dan juga pelatihan yang cukup. Seorang auditor harus mahir dalam hal auditing, dan seorang auditor harus mampu mempelajari, memahami, dan menerapkannya. Yang kedua adalah independence atau tidak terpengaruh. Seorang auditor haruslah bersikap independen, di mana ia tidak mudah dipengaruhi dan terpengaruh oleh pihak manapun. Yang ketiga adalah profesional, yaitu seorang auditor harus memiliki keterampilan dan mampu mengembangkan keterampilan tersebut. Dan yang terakhir adalah kompetensi, yaitu auditor harus memiliki keahlian di bidang auditing dan mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai bidang yang diauditinya. Kompetensi seorang auditor bisa ditunjukkan oleh latar belakang pendidikan atau pengalaman yang dimilikinya. Selanjutnya, yakni bahan pendukung bagi auditor. Bukti audit merupakan informasi yang dikumpulkan dan digunakan oleh auditor untuk mendukung suatu laporan keuangan yang diperiksa, dan pada akhirnya digunakan sebagai dasar untuk menyatakan pendapat, audit opinion. Bukti audit dibagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Bukti akuntansi. Bukti akuntansi terdiri dari dua jenis, antara lain catatan akuntansi. Catatan akuntansi merupakan sumber data sebagai dasar pembuatan laporan keuangan seperti jurnal dan sebagainya. Kemudian, bukti pengendalian internal. Pengendalian internal merupakan bukti yang paling kuat di dalam melaksanakan audit, sebab dari kuat atau lemahnya pengendalian internal, seorang auditor mendapatkan indikator seberapa banyak bukti yang harus dikumpulkan. Kemudian yang kedua, yakni bukti pendukung atau bukti informasi penguat. Bukti pendukung terdiri dari 6 jenis, antara lain 1. Bukti dokumenter, 2. Bukti fisik, 3. Bukti matematis, 4. Bukti rasio atau perbandingan, yang kelima, bukti spesialis atau surat pernyataan tertulis, yang keenam, bukti lisan atau wawancara. Materi selanjutnya yaitu alat-alat audit. Dalam auditing pendidikan, tentunya membutuhkan alat bantu seperti checklist, market-up procedures, flowchart, dan mind map. Ada pula risiko jika tanpa menggunakan alat bantu, yaitu isu yang penting terlupakan, bukti objektif tidak tercatat secara sistematik. Selanjutnya yaitu strategi auditing pendidikan.
Sebelum kita membahas tentang strateginya, maka kita akan membahas dulu apa itu auditing internal dan eksternal. Auditing internal, audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap standar mutu organisasi itu sendiri atau standar internal, peraturan, prosedur, instruksi kerja. Dan audit eksternal adalah audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal. Nah, strategi dalam melakukan audit kepegawaian di sekolah dengan melakukan audit secara internal maupun eksternal. Selain audit secara internal maupun eksternal, cara lain yang dilakukan sekolah adalah mengaudit pegawai melalui kehadiran di sekolah melalui presensi secara face print. Melalui face print, maka akan terlihat manakah pegawai yang tertib datang ke sekolah maupun yang sebaliknya. Mengkomunikasikan rencana audit. Untuk mengkomunikasikannya, diperlukan susunan laporan di mana hasil audit merupakan produk terakhir yang paling penting dari proses audit bagi yang berkepentingan. Laporan audit memberikan bukti tentang profesionalisme dari kegiatan audit. Mendistribusikan rencana audit. Ada beberapa hal untuk mendistribusikan rencana audit adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan proses audit sebagai suatu tambahan yang partisipatif bagi manajemen. Yang kedua, menguraikan profesionalisme dari staf audit. Yang ketiga, mengidentifikasi anatomi dari sebuah temuan audit sederhana. Yang keempat, menguraikan keuntungan-keuntungan yang dihasilkan dari penggunaan laporan untuk setiap tingkat manajemen. Dan yang terakhir adalah menjelaskan bagaimana manajemen dapat memperoleh bantuan dari staf audit dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan manajemen secara objektif.